Masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 23 hingga 35. Dan Pak Qurais mungkin masih bisa dilanjutkan pembahasan ayatnya, Pak, Ya, silakan. baik, kita lanjutkan. Ayat-ayat berikut ini berbicara tentang kepercayaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka itu, orang Yahudi berkata Uzair itu anak Tuhan. Orang Nasrani juga berkata bahwa Al-Masih itu anak Tuhan. Jelas kepercayaan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Saya ingin tambahkan, kendati bertentangan, lakum dinukum waliyadin. Silahkan anut agama kalian, silahkan ini. Kendati kita tidak merestui, tapi kita tidak merestuinya di dalam hati atau yang kita ucapkan dalam kalangan kita tidak perlu pergi ke gereja umumkan, saya tidak setuju, tidak. Kita tidak boleh mencerca sembahan-sembahan siapapun. Itu prinsipnya. Kemudian mereka ada di antara mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berusaha memadamkan cahaya Allah. Itu jelas ada. Setiap penganut agama ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir enggan. Dialah yang mengutus Rasul Muhammad membawa petunjuk, membawa agama yang benar agar supaya agama ini menjadi jelas di kalangan semua pihak dan dapat mengatasi agama-agama lain dengan argumentasinya. Mengatasinya dengan argumentasinya. Kita siap berdiskusi, kita siap membuktikan kepercayaan kita sesuai dengan pandangan kita bahwa inilah yang benar. Tapi kita tidak siap untuk memaksa orang memeluk agama ini. Itu baru dia katakan ini kenyataan masa lalu, boleh jadi sampai sekarang, boleh jadi pada setiap penganut agama ada itu. Dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, banyak di antara pendeta-pendeta, rahib-rahib yang memakan harta manusia secara tidak sah. Bisa jadi kalau kita mau objektif, boleh jadi juga ada orang-orang yang menganut agama Islam, boleh jadi ada pemuka agama Islam yang menggunakan harta orang lain secara batil. Itu kenyataan, kita tidak bisa ingkari, ya kan? Bisa saja ada yang kita duga bahwa dia ini kiai, apalagi sekarang kan banyak kiai-kiai, banyak kiai yang pengetahuan agamanya tidak wajar untuk menjadikan dia dinamai pemuka agama. Nah, ini yang dia bicarakan di sini. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah bahwa banyak. Saya ingin garis bawahi kata banyak itu berbeda dengan kebanyakan. Kalau ada 10, lantas ada 3 yang berbeda, saya sudah bisa berkata bahwa banyak, ya kan? Padahal tidak kebanyakan. Kalau saya berkata kebanyakan, itu 6 dari 10. Tapi 3 dari 10 itu sudah banyak. 1 masih sedikit. Banyak di antara pendeta-pendeta, rahib-rahib yang memakan harta manusia secara batil. Boleh jadi melalui sogokan, boleh jadi melalui fatwanya yang di pesanan. Misalkan ada itu. Wa yasudduna an sabilillah walladzina baru dikatakan orang-orang yang orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tanpa memfungsikannya dengan fungsi sosial harta dan perak, tanpa menafkahkannya di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka bahwa ada siksa Tuhan yang pedih. Saya jelaskan ini. Orang itu boleh cinta harta, mau jadi sekaya apapun silakan, tetapi harta itu mempunyai fungsi sosial. Kalau Anda menimbun tumpuk harta terus hanya untuk kepentingan Anda, dia tidak berfungsi sosial, hati-hati. Ada siksa Tuhan. Boleh jadi siksanya ada gempa habis harta Anda. Ya bisa.
boleh jadi siksanya Anda tidak bisa tidur karena jaga terus harta Anda. Ada hal yang menarik di sini dari segi ayat. Ayat ini menggunakan kata emas dan perak. Sampai sekarang orang berkata bahwa nilai tukar itu seharusnya yang digunakan adalah emas dan perak. Standarnya emas Bukan dan mata perak. uang ya, Pak? Bukan uang dong, Iya. uang bisa naik turun. Iya. Sekarang inflasi uang. Betul. Tapi kalau emas dan perak tidak ada. Itu yang digunakan oleh ayat ini. Sehingga Iya. ayat ini berlaku sampai akhir zaman. Ya kan? Ya, baik, kita akan kembali lagi di Tafsir Al-Misbah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.